Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup seringkali kita mengaku diri sebagai orang yang mengenal Tuhan. Allah adalah kasih. Maka barang siapa yang mengaku bahwa dirinya beriman dan mengenal Tuhan, maka hendaknya hidupnya di dalam persiaran di dunia ini selalu dilandaskan pada kasih, pada cinta yang sama, meskipun kita ditolak, meskipun kita dihina, meskipun kita harus terluka. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkau telah menurunkan sabdamu dalam diri Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk mengasihimu dan sesama. Semoga api cinta, kasih, dan hormat kami kepadamu menjadi nafas hidup kami di tengah dunia ini. Tuhan, buatlah kami senantiasa mampu menjadi saksimu yang menerangi sesama kami dan melihat kemuliaan-Mu di dalam kehadiran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Ulangan hari ini kita semua diingatkan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Kasih Allah itu sungguh luar biasa. Kasih Allah itu sungguh tiada batas. Kita bersama diajak, kita bersama diingatkan bahwa kita yang mengaku diri beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mestinya di dalam persiaran hidupnya ia senantiasa mendasarkan hidupnya pada kasih Tuhan yang begitu istimewa. Namun seringkali apa yang terjadi? Kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, kita mengaku diri sebagai orang yang mengenal Tuhan, tetapi ketika kita dilukai, ketika orang yang kita idolakan tidak sesuai dengan harapan, ketika kita merasa dibohongi, dan saat kejujuran diungkapkan, kita merasa diri bahwa Anda dan saya, kita semua yang berhak menghakimi atas kesalahan itu. Mana sikap kerendahan hati kita? Mana cinta kasih yang kita senantiasa ungkapkan? Mana cinta yang seringkali kita dengung-dengungkan di dalam pewartaan kasih Allah, di dalam sabdanya? Seringkali kita hanya manis di bibir, mengucapkan kata-kata cinta kasih yang begitu indah di dalam rangkaian kata. Tetapi seringkali ketika pada faktanya, pada nyatanya di dalam kehidupan nyata, kita sulit untuk mengampuni. Bahkan kita merasa bahwa kita yang paling benar, merasa yang paling berhak untuk menyalahkan dan bila perlu menghakimi menurut apa yang benar dalam pikiran Anda dan saya. Seringkali karena sakit hati, karena kita merasa dilukai, karena kita merasa diacuhkan, seringkali kita tidak menerima keputusan yang diberikan secara bijaksana di dalam situasi yang objektif. Seringkali kita melihat suatu keputusan hanya berdasarkan sudut pandang kita sebagai orang yang terluka, sebagai orang yang paling disakiti, sebagai orang yang merasa dibohongi. Tetapi hari ini kita diingatkan dari kitab Ulangan. Dengarkanlah, hai umatku, Anda dan saya, kita semua yang mengaku diri mengenal Allah. Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Tidak hanya manis di bibir, tetapi dengan hati yang tulus ikhlas kita mengusahakannya. Dengan segenap kekuatan, jangan mudah putus asa hanya karena dilukai, hanya karena diacuhkan, hanya karena diejek,
hanya karena haters yang menyerang. Kita diajak untuk mewartakan kasih Allah yang begitu istimewa ketika kita hidup dan tinggal di dalamnya, di dalam persiarahan hidup kita. Di dalam Injil hari ini merupakan teguran yang amat keras, yang mengaku bahwa kita adalah orang beriman, orang yang hidup rohaninya bagus. Lihatlah apa yang dikatakan di sini. Di dalam Injil Matius, ada seorang bapak yang membawa anaknya yang sakit ayan, tetapi tidak bisa disembuhkan oleh para muridnya. Akhirnya dibawa kepada Yesus dan sembuhlah anak itu. Pertanyaan refleksi. Di dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menolong, saat kita membuat suatu keajaiban, seringkali kita putus. Seringkali kita memisahkan dia yang hendak memuji Allah untuk memuji diri kita, untuk memuji keberhasilan kita. Kita lupa bahwa kita hanyalah sarana, kita hanyalah fasilitas Tuhan untuk mewartakan kasih Allah. Kita lupa dari sang sumber, kita lupa dari sang pemberi kehidupan dan pemberi kekuatan. Kita seperti sebuah saluran kasih dan rahmat, tetapi seringkali karena keegoisan, karena ingin tampil beda, karena ingin tampil wah, kita jatuh pada kesombongan rohani. Kita jatuh pada kemewahan diri supaya dipuji kebaikannya. Padahal kita melakukan semuanya semata-mata untuk kemuliaan Allah. Yesus mengingatkan dan menegur kita dengan keras. Seringkali kita tidak memiliki iman dan kita tidak memiliki kepercayaan. Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Yang diperlukan hanyalah iman dan keteguhan, bukan kesombongan, tetapi kerendahan hati yang membiarkan rencana Allah hadir di dalam persiarahan hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di masa PPKM, seringkali kita justru meributkan apa dari hasil keputusan itu. Seringkali kita sibuk dengan persoalan yang ada di hadapan kita, tetapi kita lupa mencari sumber persoalan itu. Kita lupa untuk mencari solusi. Kita hanya sibuk mengkritik, tetapi kita tidak memberikan pemecahan persoalan. Yang ada justru memperkeruh suasana. Tuhan meminta kepada kita di dalam iman, mari kita bawa doa, mari kita berikan solusi dengan tetap setia mengikuti prokes bersama. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.